Oke, kita tinggalkan New Emergent Forces. Ya, Timur Tengah dan Asia dan apa yang dilakukan FIFA hari ini, kita masuk ke all establishment, yaitu kita semua setuju bahwa Liga Inggris itu NBA-nya sepak bola. Iya. Setuju kan? Oke, ya, agree. Dari semua ya. segi lah, bukan kualitas saja, tapi juga bisnisnya dan lain-lain, exposure. Tapi pertanyaan gua, kenapa timnas Inggris tidak sehegemonik? Gampang banget jawabannya. Timnas basketnya USA. Gampang banget jawabannya. Orang kita kan selalu bilang timnas bagus, liga bagus. Dan kita kan doktrinnya di sini, liga kita kita bagusin, maka kualitas timnas kita akan terangkat. Ini gue patahkan. Oke. Belanda itu liga ke-6. Tapi mereka 3 kali ikut Piala Dunia. Final. Ya, kenapa? Karena pemain Belanda yang masuk timnas sampai detik ini itu main di liga luar semua. Nggak di liga lokal. Dan itu bertahan puluhan tahun. Ya, sama kayak timnas kita. Timnas kita main dari Liga 1 pemainnya, kita bersaing untuk AFF Games. Yang nggak juara juga. Pada saat kita datangkan pemain diaspora atau pemain diaspora kan, mendadak kita bisa bermimpi, belum tentu lolos juga. Tapi mimpi itu mahal. Ada harganya. Ada harganya. Itulah kenapa gue dukung idenya Erick Thohir. Sekali lagi idenya ya, proyeknya. Proyek Erick Thohir ini luar biasa. Berani mendatangkan begitu banyak pemain diaspora, murni untuk ke Piala Dunia. Yang lu tadi sebut dari A sampai Z, impact-nya sebesar apa? Kedepannya, bukan jangka pendek, kedepannya. Domino effect dari Dan gue setuju. Itulah kenapa gue dukung proyek ini. Bahwa kita bisa bermimpi aja, itu udah luar biasa. Dulu mana ada kita mimpi, dulu kita mimpi juara SEA Games, AFF Games, AFF. Ya Tiger. Iya, gitu aja. Tapi sekarang kita bisa loh, dan ini realistis loh. Apa yang terjadi dengan Belanda dengan kualitas liganya yang nomor 6 seperti kata lu? Tapi karena pemainnya di luar. Nah, Inggris sedikit berbeda. Oke, menarik. Inggris ngetopnya berkat pelatih luar, pemain luar. Lu nggak percaya, lu lihat rank 1 sampai, kan ada 20 tim. Rank 1 sampai 10, berapa pelatih Inggris, berapa pemain Inggris yang top? Pemain luar rata-rata. Pemain luar, bukan Inggris. Itulah kenapa timnas Inggris menurun. Ini contoh yang baru-baru aja, yang lainnya. Saudi liganya Al Hilal bisa ngalahin Inter loh. Gila. Ngantain City, sorry. Gila ya. Ngalahin City. Emang timnas Saudi kayak apa? Nggak menang loh lawan kita. Ini menarik deh. Karena liganya dihuni oleh pemain luar. Ya, tapi kan gini, lu berarti anti dengan pemain luar atau gimana? Enggak, posisi gua gini. Enggak, gua enggak anti apapun. Enggak, maksud gua gini coach, bukan masalah anti atau apa nih, tapi dalam konteks gini. Apakah pemain luar itu begini, pemain luar itu dibutuhkan karena pemain lu nggak berkualitas? Atau pemain luar itu datang sehingga membuat kualitas pemain lu menurun? Oke. Ini yang mau gue tanya. Ini gue jelaskan proyek ET dan gue nggak pernah diberi masukan oleh ET. Oke. Jangan berpikir gue harus ngomong gini-gini, enggak. Ini murni teori gue sendiri. Dan lu bisa ngekritik ET kapanpun ya? Anytime. Oke. Anytime gue bisa kritik. Oke. Mungkin dia marah, dia akan WhatsApp gue akan jelaskan. Karena gue independen. Pada saat diaspora ini datang, which is gue dukung, sampai gue minta pelatih-pelatihnya Belanda juga. Kenapa? Ini masalah culture, bukan bagus jelek. Culture sama akan lebih efektif daripada culture beda. Oke? Pemain yang datang ke sini berdasarkan neneknya. Itu udah umur berapa neneknya? 80, 90. Artinya 20 tahun ke depan gak bakalan kita bisa datangkan sebanyak ini lagi. Karena ini mungkin generasi terakhirnya. Ya. Jadi ini short term. Maka dari itu Joy Pelupesi di usia 31 datang. Dan gue happy karena dia punya kontribusi besar. Ya. Dia bikin Tom Hayer lebih leluasa bermain. Iya kan? Short term. Kita punya mid term. Mid termnya adalah pemain-pemain muda timnas, Strike, Yender, Nathan, Justin nanti akan lebih bergabung dengan pemain Liga 1.
Long termnya pemain diaspora mungkin 10%. 5%. Lebih kecil. Iya, lebih kecil. Ini planning di atas kertas. Realisasinya adalah Liga 1 diberi kesempatan untuk berkembang. Pemain lokalnya, bukan pemain. Maka dari itu gue anti dengan 10 pemain atau 11 pemain luar. 8, 6 bermain untuk gue masih terlalu banyak. Tapi Oke lah. oke lah. Oh, iya. Oke. Dalam arti liganya harus berkembang sehingga dalam waktu 5-10 tahun mereka bisa melahirkan pemain putra daerah atau pemain lokal atau apalah namanya yang home ground yang bisa mengikutin. Maka dari salah satu yang bikin gue happy adalah pemain kayak Beckham dikasih 15 menit bisa ngikutin. Kambuaya Top. 20 menit jalan. Starter jalan bisa. Rizky Ridho udah gua anggap selevel sama pemain diaspora. Marcelino. Mengerikan. Ya, artinya kita bisa. Hanya memang butuh waktu. Dan mohon waktu ini diberikan oleh netizen juga. Oke. Jangan dikit-dikit bantai. Dan itu kan terlihat di U23 kemarin yang mayoritas justru pemain lokal. Pemain lokal. Kita bisa memberikan. Tapi mereka mau main di AFF ya. Jadi gue nggak tahu hasilnya. Ya, tapi maksud gue gini coach. Artinya lu mau mengatakan bahwa dengan 10 orang ini jatah 10 pemain atau 8 pemain ini gitu ya. Itu artinya mereka datang kualitas dari pemain home ground dari klub-klub ini makin menurun kan gitu. Bukan makin menurun. Justru mereka tidak diberi kesempatan bermainnya berkurang. Jangan lupa masih ada juga pemain yang naturalisasi. Jadi pemain berhasil yang udah 5 tahun tinggal di sini bisa jadi pemain dan main di tim itu dihitung sebagai pemain Indonesia. Jadi pemain luarnya tambah banyak lagi. Itu tidak menguntungkan pemain-pemain muda kita karena gue yakin kalian sepakat bahwa pemain muda yang berbakat kalau mau maju harus punya jam terbang bermain sebanyak mungkin di liga yang benar. Tapi gue mau ke di Liga Inggris nih. Oke. Kita balik ke Liga Inggris. Oke. Lu melihat ya bagaimana apakah keberadaan pemain asing ini membuat mereka turun atau pemain asing ini datang karena mereka memang nggak seberkualitas pemain asing. Kalau kita bicara Liga Inggris, kita mulai dari sejarahnya dulu ya. Setelah beberapa kejadian yang sempat kita bahas itu, Margaret Thatcher akhirnya ngambil vetonya di situ. Dia bikin sebuah aturan Inggris mulai lagi dari Udah berapa awal. lama ini by the way? Ini udah podcast Sejam. kedua. Ya. belum sejam. Ya. Oke. Nah, jadi Margaret Thatcher itu setelah Inggris develop, yang paling berpengaruh dalam perkembangan Liga Inggris waktu itu adalah pelatih Italia sama pemain Italia. Gianfranco Zola, Vialli, Di Canio, Ruud Gullit yang dari Serie A, ya. Banyak sekali, banyak transfer yang terjadi di situ yang benar-benar karena kita tahu di masa itu kan Italia leading secara liga dan lain sebagainya. Nah, yang menarik adalah aku ngeliatin perkembangan Liga Inggris waktu itu dari zaman itu. Di tahun 2000-an pemain Inggris yang boarding keluar itu sedikit sekali. Ke Liga Italia itu cuma ada satu pemain namanya John Bodyard. Yang ditransfer ke Perugia waktu itu. Dan itu levelnya Perugia. Artinya Inggris itu mengejar bukan cuma liganya berkembang, timnasnya pun punya PR yang banyak banget untuk bisa keep it up. Karena kan selama ini mereka bersaing di lokal. Karena dikelola dengan profesional, tim-tim itu udah independen, stadion berdiri, stadion itu jadi milik pribadi, dikelola dengan benar. Akhirnya kan liga naik secara bisnis wise naik. Kualitas pun kita setidak sukanya apapun dengan Inggris, kita harus ngelihat development di situ. Waktu kita ngelihat di tahun 2002 mereka kalah dengan Brazil, terus ngelihat sekarang sampai perkembangan terakhir Inggris 2 kali masuk ke final. Artinya sekali apa? semifinal Piala dunia. Itu kita harus mengakui, bahkan untuk penggemar Serie A sendiri, bukan cuma Liga Inggris berkembang. Ternyata dampak jangka panjang tadi pengelolaan yang benar itu akhirnya menuai hasil sekarang. Satu-satunya faktor Inggris kalah dengan Italia kemarin mental. Ya karena kan usia Italia masih diperkuat, masih yang senior, Bonucci, Cellini, masih ada leader kayak gitu kan. Cuman faktor mental nih, yang mana Inggris lebih mudah. Kita lihat lagi permainan Inggris tapi kan tetap bukan hegemon kan? Bukan, tapi bisa jadi
Aku ngelihat kan, mungkin sekarang kita bisa bicara kenapa liganya maju tapi tim nasionalnya enggak. Kalau kita cuma lihat dari prestasi di luar, di atas, mungkin kita bisa bilang wah Inggris masih bapuk. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, enggak loh. Mereka develop loh. Mereka develop, I agree. Iya. Prestasi itu kan nggak bisa hanya diukur dari trofi. Enggak, gue bicara soal hegemoni, Coach. Iya. Bukan soal prestasi, tapi hegemoni. Iya. Tapi kalau lu lihat 2 kali masuk final semifinal seperti Belanda 3 kali final Piala Dunia itu kan harus di-appreciate. Iya. Bahwa perkembangan itu ada. Gue bilang timnas Inggris oke. Ini sebagai hegemoni. Iya. Dan it just Kan about hipotesi gue tadi soal USA national team dengan NBA. iya. Ya, ini dalam konteks ini. Jadi Gitu. memang ada beberapa negara di mana relate kalau pemain, contoh Jerman. Pemain Jerman kan mayoritas main di Jerman. Timnasnya relate. Nah, iya kan? aku tambahin nih dikit nih teorinya dan hipotesisnya. Dulu Spanyol sebelum 2008 selalu dianggap sebagai tim besar bermain bagus tapi nggak pernah juara. Ya. Nah, ini prediksi ya berdasarkan beberapa kalkulasi. 2026 Piala Dunia peluang paling besar juara, yang favorit aku yang bakal juara Spanyol. Inggris. Inggris. Tapi once kalau itu berhasil Inggris juara 2026 itu bisa meraih hegemoni kayak Spanyol back to back gitu karena akhirnya satu nih Genie and the Battle-nya bisa kelar. Iya, gue mau bilang kalau mereka gue berani taruhan sama lo, Inggris nggak bakal juara. Oke. Bos, ini 2026, Bos. Ya. Dia terakhir juara tahun berapa? 66. Gitu loh. Ya. Maksud gue ini liga gue melihat sedominan Inggris ini. sekarang nggak bakal juara. Lu kenapa lu bilang? Iya. Maksud gue gini, Itu gue lebih ke mau teknis. balik ke pertanyaan awal. Oke, menarik. Apa? Teknis kata Nah, coach. gue balik ke pertanyaan awal. Ya. Kenapa lu menganggap klub Liga Inggris butuh pemain asing ini? Kalau pemain mereka berbakat, pemain mereka cukup berbakat untuk compete sama mereka. Bahkan gue nggak butuh pemain asing mungkin. Yang bilang pemain mereka berbakat siapa? Kalau- Mereka itu harus merubah sebuah culture loh. Culture kick and rush itu harus dirubah sehingga untuk merubah mereka butuh contoh. Ya. Contoh itu dari pemain dan pelatih yang hebat-hebat yang cara berpikir bermain bola jauh lebih maju masuk ke Inggris. Dan itu pun butuh waktu 10-20 tahun untuk membuat liga ini ngangkat. Tapi gue ada fakta nih, Coach. Ya. Bahwa lu sempat nyinggung soal culture barusan. Ya. Bahwa talent pool Liga Inggris itu adalah pemain-pemain yang berasal dari working class culture majority. Itu di dunia bukan hanya di Inggris. Sepak bola Inggris tidak ramah untuk middle class. Walaupun di dunia banyak pemain dari kelas bawah, tapi untuk middle class sepak bolanya ramah. Oke. Misalnya nggak ramah dalam arti apa? Dalam arti gini, kelas menengah Inggris itu lebih banyak masuk ke rugby dan kriket ketimbang sepak bola. Menengah ke atas. Iya, Oke, menengah ke betul, atas. ya. Gitu. Yang ke atasnya F1 ya. Kalau lu lihat ya data dari Piala Dunia 98, 2002, 2006 itu majority 50% pemain Inggris itu berasal dari kelompok kelas pekerja. Ya. Orang tuanya, backgroundnya. Betul. Iya kan? Betul. Artinya talent poolingnya sangat, ya misalnya ya karena lu udah menyinggung soal kick and rush. Kick and rush itu kan mengandalkan fisik, bagaimana pelatihnya Sesuai dalam dengan tanda budaya. kutip, dalam tanda kutip dianggap uneducated oleh kelas menengahnya. Iya. Gue nggak rela nih anak gue ke lapangan terus dimaki-maki sama orang yang gue anggap nggak berpendidikan ini dalam tanda kutip nih, ya kan? Buat orang Inggris sehingga talent poolnya terbatas gitu. Iya. Nah, sementara di daerah Eropa Barat daratan ini itu network tuh saling terhubung tuh satu sama lain. Portugal ngintip Itali, bahkan Arrigo Sacchi itu bapaknya adalah seorang pengusaha mainan. Dia waktu kecil diajak bisnis trip oleh bapaknya ke Belanda dan dia lihat lu orang nanti bisa menjelaskan kultur Belanda soal toys. Ya. Dia melihat bagaimana development toys itu di Belanda kayak apa gitu. Dan dia terobsesi, wah gila orang Belanda itu inovatif banget dalam menciptakan toys gitu ya, dalam menciptakan mainan. Dia pulang ke Itali, dia belajar sepak bola, kemudian jadi pelatih dan dialah yang membuat 3 orang Belanda itu mendapatkan banyak piala. bukan orang Belanda loh, orang Itali loh. Yang membuat 3 orang Belanda itu bisa dapat piala banyak gitu. Gue melihat bagaimana dampak ini adalah efek jangka panjang bagaimana
Inggris ini sebagai negara yang terisolir di Eropa walaupun mereka hegemon dalam pengelolaan liga gitu. Ya itu make sense karena kalau lu tahu budaya Inggris yang berkuasa itu kan lebih ke kaum konservatif ya. Iya. Yang punya olahraga sendiri sendiri. Jadi perbatasan antar status sosial itu sangat kelihatan kalau di Inggris dan gua nggak pernah kepikiran by the way. Jadi make sense. Sekarang lu jelaskan make sense bahwa talent pool ini itu mungkin salah satu faktor. Faktor kedua ya mereka mendatangkan pelatih dan pemain hebat biar mereka bisa belajar. Ya itu network tadi karena mereka terisolir kan. Sementara orang Eropa daratan bisa pindah-pindah dan bisa saling intip satu sama lain gitu ya. Dan sekarang mereka Brexit lagi, ntar terisolir lagi. Iya, makanya gue bilang, apakah Brexit ini bisa membuat timnas Inggris ini menurut lu makin jeblok atau gimana? Tujuan Brexit salah satu memperkuat timnas Inggris. Oke, realitanya nggak akan. Kalau gue serunya melihat Liga Inggris ini ya, tadi Bang Adi menjelaskan dengan sangat baik sekali cultural dan working class di Inggris dan bicara soal kick and rush. Justru aku ngelihat terakhir kali ngelihat kick and rush itu dihasilkan oleh orang Italia di Leicester tahun 2016 dengan Ranieri dengan 4-4-2-nya. Itu terakhir kali 4-4-2 sukses. Benar-benar. Dan yang membawa itu semua working class sejati bernama Jamie Vardy ini kan. Iya benar. Gak kurang. Cuman lu harus tambahin habis itu jeblok dan dia dipecat. Nah itu. Dan setelah di 2016 pada akhirnya udah nggak ada space lagi untuk itu. Nah kita bicara teknik sepak bola nih. Iya. Lu setuju gak kick and rush dianggap sebagai sebuah mindless method dan anti science method dalam bermain bola? Kalau aku mindless itu otakless. Iya mindless. Nah ini bahasanya orang-orang Inggris. Oke, ya? Orang-orang Eropa. Aku jabarin sama ini deh. Aku jabarin sama tinju deh. Eropa. Tinju. Kalau kita nonton tinju heavyweight itu terasa membosankan sekali. Ya, karena gerakan lambat. Tapi secara power dan tactical lebih besar. Nah, kelas bulu itu terasa sangat entertain sekali. Karena lebih banyak otot. Iya, karena lebih banyak pergerakan, speed segala macam. Begitu juga ada kick and rush. Itu jadi sangat menghibur. Karena mungkin yang kata Bang Hari tadi, mindless. Bukan kata gua, itu kata orang Eropa. Oh iya. Western European. Eropa Barat. Eropa Barat. European. Jadi kalau sebenarnya makanya gol-gol spektakuler lahir. Iya kan? Golnya ajaib-ajaib. Ajaib-ajaib karena peluang ya semakin kompleks sesuatu semakin terlihat membosankan. Betul. Iya kayak kita balapan antara di kampung nih motor cross yang kita lihat di Payakumbuh gitu kan ya. Yang wong seru banget dilihat. Karena nggak ada aturan, karena bebas freestyle segala macam. Tapi kita ngelihat F1 take over itu pun momen yang sangat langka sekali kan karena semuanya taktikal. Nah, sebenarnya kalau dibilang mindless aku ngerasa itu bukan sesuatu yang plus atau minus ya, cuman udah nggak bisa lagi kayak kata coach adapt sama sepak bola sekarang. Itu cultural karena orang tuanya dari working class, jadi nggak bisa berpikir. Enggak. Itu kata-kata lu bukan kata-kata gue. Gini. Aku nggak ngomong gitu loh. Enggak sih, Ferry menafsirkan omongan lu. Working class jadi nggak bisa berpikir gitu loh maksudnya. Itu kata-kata dia. Jadi gini dan itu relate. Ini kita bicara timnas skalanya lebih. Gue bawa ke skala mikro. Jadi banyak sekali kalian perhatikan klub yang ada pelabuhan Liverpool, Newcastle, Feyenoord, Newcastle. Itu kan didukung oleh working class, di mana budaya mereka adalah kerja keras, termasuk FC Utrecht nggak ada pelabuhan, tapi working class. Jadi kalau lu main kalah untuk mereka udah biasa, kalah itu hal yang biasa, tapi lu kalahnya lu harus fight. Blue collar. Dia lebih percaya dengan fighting spirit tinggi, ketimbang the result dan tactical and so on. Iya. Which is itu salah satu keindahan sepak bola loh. Salah satu. Untuk gue untuk gue ya 50-50 lah. Oke. Ada gunanya lah. Sampai klub kayak Liverpool ini kita bicara dari awal ya, working class semua kan, sampai derajatnya keangkat jadi juara. Baru mereka masuk nembus ke level itu, bukan working class lagi. Iya, udah settle establishment. Udah di top papan atas kan. Tapi banyak sekali klub-klub yang yang besar dari budaya working class, ya fansnya itu minta mereka
untuk utamakan fighting spirit. Kerja keras dulu. Baru yang lain tuh hasil. Ini knowing your audience ya. Ya, karena dari kecil lu kalau lihat bapak lu kerja di pelabuhan, pulang pagi sampai sore kerja keras. Tapi duit lu pas-pasan. Lu kumpulin duit untuk bisa beli tiket terusan. Lu nonton bola. Pemain yang lu tonton malas-malasan. It's not acceptable. Iya. That is di Eropa is not acceptable. Yes. Beneran. Mending lu gak usah menang tapi lu kerja keras. Nah budaya kayak gini kan di kita gak ngerti. Kita itu kan budaya instan. Dari kopi sampai mie. Yang semua harus trofi kan. Nah itulah tugas gue untuk mengajarkan mereka. Buat working class culture, trofi nomor sekian. Nomor sekian. Yang penting lu lihat bagaimana perjuangan. Kalau perlu sampai berdarah-darah gitu, mereka makin gagah di lapangan gitu ya. Karena sepak bola itu kan olahraga perjuangan ya. Jadi kayak dari dulu itu kenapa bahasa yang bisa sangat universal adalah sepak bola itu sebagai simbol perjuangan dan perlawanan gitu. Kayak segregasi paling gampang ditemukan ya di Italia kan. Itu yang jelas banget. Selatan itu Bella Ciao itu adalah Bella Ciao yang terkenal banget. Selatan itu mafia udah ngaku aja. Naples. Bukan Livorno. Livorno. Muncul pertama itu di Livorno. Mereka itu soal simbol. Soal kayak gimana kita merusak orang-orang kaya, perlawanan orang-orang kaya gitu. Gimana Torino itu mau mereka kalah 30 asal nggak kalah sama Juventus. Iya. Sama kayak Barca lawan Madrid. Iya. Melawan Catalunya, melawan pusat. Totalitarian football. Iya. Sampai yang kontroversial trofi football. Tahu yang momen Enzo Maresca itu kan? Nah, yang dua-dua itu ya. Ya sampai dia dikawal ke stadion kan. Ya itu segila itu orang kayak melihat sepak bola di zaman itu ya. Dan bahkan Maradona bisa dianggap sebagai the Messiah karena membawa yang merayakan kemenangan Napoli itu, Scudetto Napoli kan bukan Naples doang. Iya. Semua daerah selatan. Artinya yang balik ke podcast sebelumnya, obrolan sebelumnya, hal-hal sakral kayak gini kan yang mulai berkurang dari sepak bola. Berkat industri yang kebablasan. Sakralitasnya dikorbankan demi fulus. Nah, menurut Coach, perlu nggak hal-hal sakral ini dipertahankan? Gue perlu dalam keseimbangan. Dalam hidup. Gue percaya yin and yang. Lu kalau terlalu fighting spirit gak berkembang juga strategi lu kan. Sama kayak sekarang, gue terlalu industri, terlalu cari duit terus, gue akan burn out. Gue bilang sama member gue kok, member gue tahu setahun gue 2-3 kali pasti liburan. Ya. Untuk menghindari gue burn out. 3 bulan. Enggak lah, sebulan 2 bulan. Kalau digabung 3 bulan. Ya oke, 3 bulan. Karena untuk menghindari untuk menghindari burn out, gue kerja 7 hari seminggu dan nggak ada jam waktu karena gue nggak punya manajer, nggak punya semua meeting gue sendiri, ini sendiri. Makanya itu butuh sakralitas ini untuk menjaga lu tetap waras tetap waras, tetap bisa berinovasi, tetap bisa bekerja secara maksimal. Nah ini harus imbang. Nah kalau kembali ke pertanyaan lu, sepak bola itu sebenarnya bisa jadi industri. Full industri ya. Full industri. Asal jangan lupakan faktor kesakralan yang lu sebut tadi. Sekarang ini agak jomplang. Sampai kapan nggak tahu. Tergantung ketua FIFA, UEFA dan lain-lain semaruk apa mereka. Tapi kick and rush tuh perlu dijaga nggak kesakralannya menurut? Enggak. Karena nggak akan menghasilkan apa-apa ya. Ini bukan kick and rush saja. Jogo Bonito lihat berhasil kayak apa. Catenaccio. Italia itu udah nyerang abisnya nyerang gitu. Udah gone. Yang survive apa? Total football. Bahkan waktu Milan gila-gilanya di era Arrigo Sacchi itu sangat Belanda kan? Belanda banget. Dan Sacchi itu salah satu dari sedikit Sacchi Capello, salah satu dari sedikit pelatih yang agak Italian. Italian. Menurut gue. Bedanya antara Italia dan Inggris dulu yuk. Italia itu kan mempertahankan hal-hal seperti itu, pelatih harus Italia bahkan sampai Inggris itu juga, tapi mereka nggak tahu kualitasnya di mana. Kualitasnya. Akhirnya pelatih pertama yang non Inggris kan Sven-Göran Eriksson ya. Seingatku tahun 2000-an. Dan bagus loh Inggris. Dan itu barulah orang baru kelihatan. Oh Inggris bisa main enak ya. Capello kan? Iya bisa Capello. Nah, Italia itu harus dibuka
mindsetnya bahwa pelatih itu bukan arisan. Iya. Pelatih digilir Pioli sekarang kemana? Gattuso loh. Iya. Syukur-syukur pelatih yang digilir itu ada yang punya Bagus. pikiran kayak Arrigo Sacchi yang open minded gitu ya dengan gaya sepak bola Belanda gitu misalnya. I mean pemain kayak alergi itu kan, pelatih kayak alergi itu harusnya nggak ngelatih lagi gitu. Allegri coach. Oh bukan alergi namanya. Bukan. Padahal mirip loh coach. Iya. Tapi Italia udah mulai loh. Sampai ke Milan segala. Tapi Sergio Conceição ke Milan kemarin. Emang berapa pelatih luar sih di Milan? Fonseca sebelumnya. Iya, dipecah juga dua-duanya bergantian. Nah timnasnya kan masih sebanyak itu pilihan pelatih Gennaro Gattuso yang dipilih. Ya, tapi kalau timnas rata-rata mereka mau pelatih dari bangsa sendiri lah, termasuk Jerman, Belanda, Tapi Spanyol. separah itu coach, sampai Gattuso loh. Betul, gue bilang lu kenapa nggak ambil contoh di Zerbi? Iya, di Zerbi ada. Contoh si yang ke Lazio itu siapa namanya? Gasperini. Gasper. Mota kosong loh. Ya. Tapi balik ke Inggris. Ini menurut lu mempertahankan orang Inggris jadi pelatih Inggris tuh solutif nggak? Enggak, makanya mereka ambil Tuchel kan sekarang. Nah itu yang mengerikan tuh. Karena seperti yang lu bilang, rata-rata pemain pelatih Inggris itu yang nggak berkualitas dan butuh waktu lagi untuk memberikan kesempatan kepada generasi baru pelatih Inggris sehingga mereka bisa mengimbangin pelatih luar. Karena ini soal culture. Ini soal culture. Sir Alex Ferguson kan orang Skotlandia. Iya. Ya, Ini masalah culture yang tidak ada parameternya. pelatih Inggris. Tapi lu kerasa dalam daily life. Dalam eksekusinya itu masalah besar culture kan. Bayangin Approachment dan lain-lain. Bayangin saat Italia itu diisi nama kayak Trapattoni, Lippi, Arrigo Sacchi, Inggris diisi nama sama Big Sam. Nah segitu. Lord Big Sam Allardyce. Dan sampai sekarang itu kan belum solve kan? Belum. Ya karena mereka mengabai salah satu flip coin dari mendatangkan pelatih luar, lu nggak memberikan banyak kesempatan kepada pelatih lokal. Iya. Tapi ini pelan-pelan juga harus dirubah. Tapi itu juga gini, gua agak coba challenge gitu pandangan memberikan kesempatan buat yang di luar itu sama saja tidak memberikan kesempatan untuk yang di dalam. Oke, kita setuju posisi yang diperebutkan ada satu. Ya. Iya kan, mau nggak mau lo harus pilih luar atau dalam gitu. Tapi problemnya adalah kalau lu berbicara memberikan pelatih luar lokal ketimbang luar gitu ya, itu kan sama aja kayak lu berbicara soal lu melindungi produsen daripada pelatih yang tidak berkualitas ini. Enggak. Gini. Ini kayak logika substitusi impor gitu loh maksud gua. Iya kan gitu loh maksud gua. Lu harus cerna lagi apa yang gue jelaskan tentang timnas Indonesia jangka pendek. Timnas Indonesia kan sama. Datangkan pemain dari luar untuk hasil jangka pendek. Inggris datangkan pelatih dan pemain dari luar untuk hasil jangka pendek. Jangka pendek 5-10 tahun kan. Pendek lah, sekarang mereka meroket kan. Nah, pelan-pelan ini harus digeser. Jadi pelatih Inggris yang baru, yang punya mindset terbuka, itu diberi kesempatan untuk berkembang. Nah, lama-lama nanti di 15-20 tahun ke depan, harusnya jumlah pelatih Inggris yang bagus di top 10 seimbang dengan pelatih luar. Dan pemainnya demikian, tujuannya itu. Sama kayak timnas kita, yang akhirnya di 20 tahun ke depan mayoritas 90% dari pemain Liga 1. Nah ini kan prosesnya bener nggak? Di atas kertas sama Erick Thohir udah ditulis nih teorinya. Dibikin blueprint. Tapi kan dibikin blueprint. Inggris juga begitu. Tapi kan problemnya gini, ketika lu yang di luar ini emang berkualitas, orang happy sama itu ya akan dipertahankan terus. Iya. Gitu loh. Cuman kalau kita bicara soal netizen punya mau tadi kan. Iya. Cuman kalau timnas lu sekarang kan cukup berprestasi lah Inggris. Kalau lama-lama seandainya turun kan orang mikir juga. Terlalu banyak pemain luar, terlalu banyak pelatih luar. Nah, untuk menghindari hal-hal kayak begini, pelatih lokal itu harus banyak belajar, berkembang, buangkan mindset kick and rush,
buangkan budaya-budaya dulu yang menghambat perkembangan sepak bola modern, Anti science, dan lu harus bisa beradaptasi. Karena kalau dibilang sepak bola timnas Inggris bagus, oke, masih levelnya bagus, belum top. belum hegemon seperti belum USA, Spanyol, USA, Prancis, tim nasional dan NBA gitu. Inggris itu bakal tidak terbentung ketika mereka bisa menghilangkan satu hal, arogansi ini loh, sama gatekeepingnya ini. Kalau itu udah hilang, Itu culture yang susah dihilangkan. tapi ya Sama kayak culture kita makan nasi goreng. Gimana Ya, tapi kan lu bisa manage makan nasi goreng. Iya, seminggu, bayangin. bos. lu bisa manage kalau lu sadar. Kalau lu nggak sadar nggak bisa lu manage. Kita kan bisa Udah kayak gini masih nggak sadar gimana sih? Itu pride orang kan ego. Nah, itu yang harus dilatih sama struktur sepak bola di Inggris ya. Gini, gue tuh ngelihat masalah arogansi itu bukan cuma di pemain atau pelatihnya, bahkan di penikmat sepak bolanya di dalamnya pun juga seperti itu. Bayangin, lu tuh belum final, lu udah bisa kasih yel-yel. It's coming home. Bro, coming home. Lu kira yang lu lawan ini siapa, bos? Iya. Sejelek-jeleknya Itali, still Itali loh. Itulah demi menghindari fans-fansnya coming home kayak Pange gitu. Gua harap Inggris nggak jadi juara. Whatever Bahkan harus namanya. Enemy of my enemy is my friend. Ya betul. Jadi semoga gue nggak akan denger is coming home lagi tuh. Sebencinya Koci sama Itali nih. tapi Inggris lebih orang memang gini, kalau kata salah satu mentor gua, Bambang Pacul itu bilang, semua orang senang sama orang cantik katanya. Kecuali orang cantik lainnya. Ini orang ego sama orang yang punya ego ini sama-sama gak senang. Tapi Ya, benar. lu harus tahu budaya Eropa ya, sehingga rasa antipati ini kan nggak lahir. Itu kan di develop. Ya. Growth. Ya. Ya. Orang tanya, kok bisa Belanda, orang yang besar di Belanda kayak gue, 3-4 bahasa. Iya kan? Karena Belanda kecil, kemana-mana mereka harus adaptasi. Jadi dari kecil lu diajarin Jerman, Prancis, fix. Sekarang tambah Spanyol. Dan ada di tengah-tengah Iya. hegemon Iya. ya kan. Dan sementara para hegemon ini koki. Iya. Dagu naik. Dagu naik. Gue nggak butuh lu. Kan negaranya punya semuanya. Kita punya pantai, kita punya salju, kita punya gunung, kita punya budaya, mereka punya semuanya. Nah justru itu kan ada side effect-nya. Termasuk Inggris dalam Termasuk Inggris. Inggris itu kuasai setengah dunia loh. Iya. Apa istilahnya Iya kan? negara yang mataharinya tidak pernah terbenam ketika Iya, itu. iya. Mereka kuasai semua dan apa namanya? Mereka masih merasa mereka hebat, makanya mereka berani melakukan Brexit kan, bahwa gabung sama Eropa merugikan gue. Ini imbasnya juga ke sepak bola. Artinya kalau budaya lu nggak mau berubah, Ya udah susah. nggak akan berkembang. Nah masalahnya itu kayak kita lihat deh, pemain-pemainnya kan bisa terlihat waktu mereka jadi pundit. Itu kan gimana coaching, lihat punditnya bantat Inggris, keselnya setengah mati. Gary Neville lah. Makanya gue ribut sama Gary Lineker kan. Lu lawan lu kelas berat semua coach. Nah, Gue diblok sama Mudrik. Gary Neville ini, ketika jadi pundit kan sangar banget. Tibanya disuruh pegang Valencia sebapuk itu. Nah itu kan seharusnya jadi cerminan. Fans Inggris juga. Adnan Januzaj itu contoh nyata tuh. Januzaj. Ya kayak gimana itu baca. Ngegolin sekali 2 kali. Winger terbaik di dunia nih. Langsung tuh dapat title kayak gitu tuh. Ya. Itu Inggris banget tuh. Karena lu udah bisa Yang melakukan itu lebay. di Inggris. Iya, Maceda. Oh iya. Iya. Segitu gampang makanya. Lu fans MU ya? Kan contoh paling dekat. Juve. Kok dua-dua contohnya MU? Kalau contoh Arsenal kan nggak enak ada Koci kan. Makanya ada di atas batas ambang ini MU kan. Contoh agak banyak dia. Iya betul. Tapi masalahnya gini, soalnya Arsenal kan udah jarang betul dulu juaranya. Sekarang juga jarang. Jadi agak susah nih. Enggak, sekarang kita hat-trick runner up. Dan to be honest, Arsenal itu yang paling ramah loh dengan perkembangan pemain. Just Fabregas nggak akan jadi kayak gitu kalau fansnya tuh nggak bisa untuk nge-maintenance itu ya. Kita punya toleransi yang tinggi. Betul. Ya saking tingginya Arteta sendiri bikin coaching ngamuk kan. Arteta masterclass ini kapan ini kan? Dia kritik terus tapi dia dukung terus juga. Iya dia dukung terus. Kalau Klub.
Iya, klubnya Klub. maksud gue iya. Iya. Beda nih dengan Tottenham nih, udah kasih juara pecat juga sama dia kan. Dia bisa dukung kritik di dalam dukungan ini kan makom udah tinggi itu. Fred. Iya. Ya kan kritik di dalam Justru dukungan. kalau kita mencintai sesuatu, kita harus berani mengkritik. Nah itu dia. Bukan cuma pujian. Ini just life ini kan. Pujian nggak membuat kita maju, kritikan yang membuat kita kurang maju. apa dikritik David Seaman di musim-musim terakhirnya tuh. Tapi tetap aja dijadiin kiper, tetap aja diidolakan. Nah, di sini sebenarnya harus belajar juga di Italia yang selalu diagung-agungkan soal loyalitas ya. David Seaman itu nggak dibenci sama hooligannya atau apa. Nah, ini yang ngalamin kayak Juventus, Del Piero dibuang ke Aussie. Maldini bermasalah sama Ultras segala macam. Jadi sebenarnya di beberapa site pun sendiri kita melihat itu gitu loh. Nah di Inggris mayoritas itu tuh kayak karena koki tadi, karena melihat wah kita udah kayak gini, akhirnya jadilah seperti itu. Nah kalau ini bisa dihilangkan, bisa lebih di manage, bisa lebih lay low sedikit. dan mereka aware dulu. Ya itu nggak terbendung. Itu yang susah, awareness. Itu aku yakin itu nggak terbendung. Yang jadi sebenarnya masalah Inggris itu terjadi di Italia juga. Italia itu terkenal dengan mobilnya, motornya, makanannya, desainer baju di dunia, mendunia Italia itu semua all Italian, the best Italian. Sepak bolanya dulu mereka punya mindset berubah untuk bahwa kita sepak bola tertinggal loh. Desain mobil, makanan itu masih kita top dunia. Sepak bola kita tertinggal, tapi mereka nggak aware. Kalau tertinggal, maka dari itu pelatih Italia masih dijadiin bahan arisan keliling, gonta-ganti. Nah ini kan lu nggak berkembang sebenarnya, ya kan? Dan lama-lama kalau mereka tidak aware, tidak berani mendatangkan egonya, turunkan egonya, nggak akan kemana-mana juga Serie A ini. Nggak akan. Dari industri aja lu udah kalah. Iya. Inggris minimal masih menang di industri sepak bola aja ya. Tapi dan developmentnya bener loh Inggris, development pemainnya ya. Walaupun mobil-mobilnya Inggris sudah dibeli Cina sama India semua. Iya, BTW Mini Cooper itu di bawah BMW. Ya, tapi balik lagi ke soal apakah ego itu akan terus melindungi inkompetensi menurut? Sebenarnya sekarang Inggris yang sekarang itu udah luar biasa banget ya. Dengan perkembangan dari tahun ke tahun kita ngikutin sepak bola Inggris sudah gila banget. Makanya aku bilang kalau arogansi ini bisa turun, Inggris bisa nggak terbendung ini. Jadi hegemon. Iya, belum tak bisa jadi at least punya peluang lah menyamai Spanyol 2008 sampai 2012. Nah, problemnya kayak gini, kita harus lihat juga pemain Inggris yang berani on board itu kan udah jarang, sedikit sekali. Sebelum Harry Kane, sepatu emas terakhir dari pemain asli Inggris itu datang dari Kevin Phillips dari Sunderland, dan itu jauh banget jaraknya. Artinya apa? Artinya kekayaan dalam pemahaman yang bikin Brazil itu padu banget kan, mereka semua berangkat nih. Ya. Nah, mereka semua bawa hal ketika main di timnas kan. Itu yang bikin Brazil Kecuali sekarang. Iya, kecuali sekarang. Di bawah Ancelotti. Ancelotti lagi. Bahkan dulu aku ingat Luis Felipe Scolari itu waktu masa kualifikasi salah satu pelatih yang paling diremehkan karena Brazil susah tuh waktu kualifikasi 2002. Tapi ketika semua pemainnya udah balik nih, hancur, Piala Dunia gila banget mainnya. Ya gitu. lu kan lihat generasinya juga gila. Generasi itu gila. Lu lihat Brasil generasi sekarang. Bahwa seorang Martinelli bisa jadi starter aja itu udah bad sign itu. Siapa wingback Milan yang lu idolakan Royal? Ya Royal Emerson itu. Royal Emerson bisa masuk timnas Brasil aja udah. Ini timnas mau kemana ini? Awalnya aku sepakat sama Coach. Awalnya tuh aku agak skeptis karena Brazil dulu itu kadang ada pemain yang flop di Eropa masih dipanggil tapi ternyata bagus. Ya. Itu Roque Junior waktu itu. Ya. Itu kan Junior lumayan lah. Pas ketika di timnas oke kan, Ya. kayak masih bisa ini orang main kan. Ya. Ternyata di timnas bagus. Tapi sekarang waktu Coach ini berlebihan nih. Pas tonton Brazil, ya bener busuk. Bener. Untung ada Rafinha lah, agak-agak inilah itu pun case yang sangat unik ya. Hampir juga flop kawan ini kan. Iya. Karena Ternyata kamu bukan Brazil yang ku kenal. iya gitu. Apa Coach yang berlebihan gitu kan. Tapi pas lihat ini benar-benar hilang identity sih. Hilang identity.
It's a big joke. Brazil Iya. sekarang is a big joke. Serius. Di bawah Ancelotti, makanya gue mau lihat sama Ancelotti karena Ancelotti itu terkenal manajemennya, kita sepakat. Iya. Dan dia bisa hebat kalau pemainnya hebat. Tapi kan nggak dengan pemain yang sekarang. Tapi gini coach, Brazil juga hegemon sepak bola dunia lah Iya, kan? iya, Iya kan? iya. Bukannya ini positif ketika dia mengambil pelatih di luar Brazil? Kayaknya nggak banyak pelatih Brazil selama ini yang berasal dari luar Brazil. Enggak banyak. Iya. Nggak banyak kan? Ya itu positif kalau pelatihnya berkualitas. Manajemennya kan berkualitas. Hanya manajemen bisa berhasil kalau pemain lu berkualitas. Nggak dengan pemain kayak begini. Ini jauh ya levelnya. Jauh. Kalau aku ngelihat Brazil itu bisa bunyi kalau yang ngelatih itu tipikal kayak Conte gitu. Itu Iya. mungkin itu punya Conte kan berkualitas. Iya. Untuk gue Conte itu berkualitas. Salah satu dari segi pelatih Italia yang pada saat ini berkualitas itu Conte. dia bisa nge-build satu tim yang hancur gitu lah. Bukan Ancelotti. Kalau Ancelotti itu aku Lu malah suruh Ancelotti pegang tim Italia lah. You name it lah. Mau Inter, mau AC Milan, mau Juve apa. Gue mau lihat seperti apa. Amburadul. yang aku bingung, Dan dia sadar makanya dia nggak mau ke sana. yang aku bingung ya. Ini Milan, Milan zamannya kan udah gila-gila pemainnya. Zaman dia jadi itu. betul. Sekarang coba lihat pas Serie A bener-bener nurun. Lagi usia matang dan Iya. betul-betul top performance. tapi di Bahkan Juventus kan udah dia ada yang gagal. lewat. Iya. Ancelotti. Iya sebelum ke Milan. Iya, tapi gini, yang menarik dari Ancelotti kan kepanjangan karirnya itu gila juga ya. Betul. Itu pelatih kita masih kecil yang masih bertahan sampai sekarang. Betul. Sejak rambutnya masih hitam semua. Betul, Iya, betul. sejak di Parma tuh dari sini gitu kan. Iya, Dia bisa survive karirnya tuh Ya, gara-gara itu salut gue. Hebat. Apa kekuatannya? Manajemen. Man management. Dia bisa meyakinkan board of director bahwa lo ambil gue, you got the best. Oh, berarti Sampai lo kena Portugis scam. berarti kalau kata coach itu manajemen itu means politik. Betul. Tapi kan trust dari pemain itu juga penting. Iya, karena kan dia udah punya Nah, nama itulah besar man kan. management, kan dia punya nama besar juga. Tapi sebenarnya pelatih berapa lama sih bertahannya? Mourinho yang dulu dianggap inovator banget pun ya Ya, Emang- Klopp 8 tahun. Iya. Mourinho emang inovator coach. Enggak. 2004 coach. Awal-awal karir lah, objektif lah, awal-awal karir. Awal-awal kali di Porto iya. Iya. Dia ngebangun Chelsea loh. Iya. Chelsea season pertama iya. Setelah itu Setelah itu ya tanya dia. Beda cara pandang sepak bola aja. Ini udah nanti kita hampir akan 2 bahas jam, gila. akan bahas lagi nih tema-tema masih banyak. Si Koci udah ngamuk-ngamuk ya. Gua nggak tahu dia bosen apa-apa. mau Enggak, gue ada percakapan. janjian lagi. Oh. Sampai jumpa. Dah.